Baik, kita membahas bisnis dan bisnis model kanvas. Sebenarnya bisnis itu apa sih? Ya, bisnis itu adalah serangkaian usaha, serangkaian upaya yang kita lakukan untuk mengubah ya yang tadinya raw materials ya menjadi finish product yang memiliki nilai yang kemudian kita jual kepada para konsumen untuk menghasilkan pendapatan. Jadi proses mengubah sesuatu menjadi bernilai tambah, kemudian bisa kita jual dan menghasilkan pendapatan, itu yang biasa kita sebut dengan bisnis. Nah, sebenarnya bisnis ini banyak ya modelnya. Ada yang memang bisnis itu berorientasi pada profit. Nah, namun akhir-akhir ini ada beberapa bisnis itu yang memiliki banyak orientasi. Mereka tidak hanya fokus pada profit, tapi juga fokus pada pengembangan dari aspek-aspek yang lain, seperti misalnya aspek lingkungan, aspek sosial, ya, aspek ekonomi untuk masyarakat, ya, aspek sosial ekonomi gitu ya. Jadi orientasi bisnis, bisnis model itu sudah jauh berkembang. Tidak hanya bisnis itu menjadi satu hal yang konvensional yang hanya berfokus pada profit, 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 tetapi sekarang banyak sekali yang orientasinya itu sudah berubah. Bahkan sekarang ini kalau bisnis itu tidak memiliki orientasi tambahan, dia hanya fokus pada profit, 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 itu sudah tidak mulai dilirik. Ya. Dia akan kehilangan konsumen, dia akan kehilangan pelanggan. Ya, maka banyak sekali bisnis sekarang mulai berorientasi pada hal-hal lain seperti penyelamatan lingkungan, ya, keberpihakan kepada mereka yang termarginalkan, ya, kemudian penyelesaian masalah sosial seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya beberapa usaha, ada yang berbasis factory, produksi industri, pabrik-pabrik, ada yang berbasis perdagangan, ya. Ada juga industri itu yang kita sebut dengan industri keuangan, menyediakan modal untuk usaha, menyediakan jasa untuk membantu proses jual beli, ya. Kita sebut dengan keuangan, jasa keuangan. Ada juga yang berfokus untuk kesehatan, ya. Ada juga yang contohnya berfokus pada transportasi, ya, jual beli secara online, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh usaha atau bisnis. Oke. Nah, di dalam proses bisnis, sebenarnya kalau boleh digambarkan itu sesimpel ini saja. Ya, kita mulai bagaimana kita bisa ya melihat potensi. Ya, potensi ini dilihat ya dari permasalahan yang ada di pasar atau di masyarakat. Jadi kita melihat apa sih masalah, apa sih potensi, apa sih kebutuhan yang ada di dalam pasar. Nah, hal-hal tersebut kemudian kalau kita bisa mencarikan solusinya, ya, baik itu berupa barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya, maka itu akan menjadi profit. Ya, jadi sebenarnya yang paling gampang itu adalah kita melihat dulu nih kebutuhan masyarakat itu apa, ya. Bisa nggak kita melayani kebutuhan tersebut? Jenisnya apa? Apakah dalam bentuk barang ataukah dalam bentuk jasa? Ya, kalau kita bisa memberikan kebutuhan tersebut kepada masyarakat, ya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Oke, apa itu bisnis? Bisnis itu adalah organization that provides goods or service to earn profit. Serangkaian tata kelola
ya, serangkaian tata kelola yang menghasilkan goods, produk-produk atau jasa-jasa yang kemudian dari hasil penjualan produk-produk dan jasa-jasa tersebut kita bisa mendapatkan profit. Ya. Nah, profit itu apa? Profit itu adalah sisa atau perbedaan antara pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan seluruh pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, itu profit. Jadi sisa atau perbedaan antara pendapatan dan seluruh pengeluaran yang kita lakukan untuk mendapatkan usaha tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu model yang menggambarkan bisnis itu sebagai suatu sistem. Ya, di sini ada proses perubahan input menjadi output. Inputnya apa? Inputnya itu seperti raw materials, ya. Kemudian human resource, tenaga kerja, modal, capital, teknologi, informasi, ini adalah input. Kemudian kita olah dalam suatu proses. Ya, apa saja prosesnya? Ada proses pekerjaan, ada proses manajemen, ada proses teknologi, ada proses operasi dan lain sebagainya. Yang kemudian dari hasil proses tersebut menghasilkan suatu output. Outputnya apa? Bisa produk dan jasa, bisa hasil keuangan, bisa informasi, bisa human result, ya, misalnya peningkatan kapasitas, ya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, gitu ya. Nah, ini adalah output. Ya. Nah, proses ini itu disistematiskan, ya, dalam satu sistem seperti ini. Jadi arahnya itu dari input menuju output, output kemudian memberikan feedback kepada input. Ya, kemudian di sini ada environment yang memiliki pengaruh terhadap proses produksi dan penghasilan output. Ya, gitu. Nah, sekarang kita belajar bisnis model kanvas. Ya, secara sederhana, bisnis model kanvas itu adalah satu teknik, satu media, satu metode yang bisa kita gunakan untuk melihat sistem usaha. Ya, sistem usaha itu terdiri dari apa? Kalau kita lihat bisnis model ini, ya, model ini terdiri dari aktivitas, ya, dari inputnya, aktivitasnya, outputnya. Kemudian ada juga environment. Environment itu adalah lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap usaha kita. Ya, contohnya environment di sini adalah misalnya peraturan. Ya, Indonesia memiliki aturan kita tidak boleh memproduksi senjata api. Maka ya atas dasar peraturan tersebut kita tidak boleh membuat pabrik senjata api kecuali itu di bawah naungan pemerintah. Ya, nah itu adalah lingkungan, aspek-aspek lain di luar usaha, di luar yang bisa kita kendalikan gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi usaha kita. Jadi hari ini kita belajar bisnis model kanvas, ya. Nah, apa sih yang disebut dengan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu secara sederhana kita bagi menjadi dua dulu, yaitu kita harus mempelajari yang disebut dengan bisnis model. Ya, bisnis model itu apa? Stories that explain how enterprises work in addressing who the customers and what they value. Jadi ini adalah suatu cerita yang memberikan penjelasan bagaimana usaha itu dapat memuaskan konsumen dan memberikan mereka suatu nilai tambah. Jadi bagaimana kita menangkap kebutuhan konsumen
dan memberikan kebutuhan tersebut, menciptakan suatu nilai tambah yang kemudian kita berikan kepada konsumen. Nah, cerita ini bisa kita sebut dengan bisnis model. Ya, bisnis model juga didefinisikan sebagai the rationale how an organization creates, deliver, capture value. Jadi suatu rasionalitas bagaimana organisasi atau institusi itu menciptakan, ya, memberikan dan menangkap nilai, ya, menangkap nilai. Nilai itu banyak. Bisa saja misalnya kalau produk kita itu kalau usaha kita berorientasi menciptakan produk, berarti kan kita memberikan nilai tambah dari yang tadinya itu bahan baku menjadi produk yang siap untuk dinikmati. Kalau misalnya jasa, berarti kita mencoba untuk memuaskan keinginan konsumen, ya, dengan jasa tertentu. Ya, jadi kita ada nilai di sana yang kita berikan, sehingga kita juga mendapatkan nilai, mendapatkan pendapatan, mendapatkan uang dari proses tersebut. Ya, rasionalitas itu loh yang kemudian disebut dengan bisnis model. Nah, bisnis model itu secara secara sederhana bisa kita gambarkan di dalam suatu kanvas. Kanvas itu kan adalah alat yang digunakan untuk menggambar, ya. Jadi ini seakan-akan ini adalah satu kanvas. Nah, di dalam kanvas ini kita menceritakan bagaimana kita bisa menciptakan, kemudian memberikan dan menangkap nilai. Ya, nilai. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus kita pelajari dan nanti kita belajar yang namanya building blocks, ya. Building block itu adalah ini. Building block itu blok-blok bangunan dari satu bisnis model yang kemudian kita gambarkan pada suatu kanvas. Nah, ini kita sebut dengan bisnis model kanvas. Di dalam bisnis model kanvas, itu kita mencoba untuk menceritakan apapun itu, ya, yang menjadi aktivitas dalam usaha kita. Nah, yang pertama adalah yang kita ceritakan itu adalah konsumen, ya. Konsumen. Konsumen yang tipikal yang seperti apa yang akan kita yang kita layani gitu. Ya. Jadi tipikal konsumen yang seperti apa, ya, yang merupakan target dari usaha kita. Ya. Nah, segmentasi dari konsumen itu bisa kita pecah menjadi beberapa bagian. Contohnya, ya, kita berbicara segmentasi yang dijual pada mass market. Mass market itu artinya pasar yang besar. Ya, ini orientasinya pada consumer produk. Consumer produk itu seperti apa? Seperti alat-alat yang kita gunakan sehari-hari, ya, atau hal-hal yang kita gunakan sehari-hari. Itu consumer product. Alat mandi, makanan, ya, yang dijual secara masif itu kita sebut dengan consumer products dan dijual pada mass market, pasar yang besar. And then we have niche market. Niche market itu adalah pasar yang kecil, ya, pasar yang kecil. Dan biasanya niche market itu menjual barang-barang yang luxury. Luxury itu apa? Yang super mewah, yang dia itu branded misalnya. Contohnya apa? Contohnya adalah mobil Rolls Royce, ya, Rolls Royce. Mobil Rolls Royce itu hanya dijual untuk melayani konsumen yang kaya raya sekali. Tidak hanya kaya, tapi mereka kaya raya sekali gitu, ya. Dan itu sangat niche marketnya karena tidak semua orang itu kaya raya sekali. Ya. Ada juga segmentasi yang mana
produk itu dijual pada diversified market. Diversified market itu apa? Diversified market itu adalah market yang terdiversifikasi. Ya. Contohnya misalnya Amazon. Amazon itu merupakan suatu platform jual beli online ya yang dulu dia itu hanya jualan buku. Tapi lama kelamaan dia jualan tidak hanya buku, tapi juga semua barang yang kita perlukan, yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu eh, itu adalah dijual di Amazon. Ya. Jadi diversified market itu artinya ketika kita memiliki suatu usaha yang produknya itu sangat terdiversifikasi. Kita memproduksi banyak hal, ya, dan setiap barang tersebut kita jual di pasar-pasar yang berbeda-beda. Nah, itu kita sebut dengan diversified market. Seperti Amazon. Amazon memang dulu hanya jualan buku. Tapi kalau kita lihat sekarang, dia tidak hanya jualan buku. Dia juga jualan hal-hal yang lain. Ya, dia jualan alat mandi, ya, jualan komputer, jualan barang-barang elektronik, HP dan lain sebagainya, ya. Sehingga bisa kita katakan itu diversified market, ya. Kemudian kita juga bisa misalnya ya kita sebut dengan multi-sided markets. Jadi multi-sided market itu adalah kita berada pada kita memproduksi atau memberikan jasa yang jasa dan produk tersebut bisa digunakan pada market-market yang berbeda. Ya, contohnya kredit card. Kredit card ini tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pada mass market, pasar yang besar, pasar tradisional, supermarket, Indomart, Alfamart gitu ya. Tapi dia juga bisa melayani pembayaran secara niche di market yang sifatnya itu niche market. Ya, ini kita sebut dengan multi-sided market. Jadi kita tidak hanya melayani satu jenis market, tapi banyak jenis market. Kalau diversified product itu fokus sama penjualan produk yang bermacam-macam, seperti Amazon tadi. Ya, dia tidak hanya jualan buku, tapi juga jualan elektronik, jualan makanan, ya, makanan yang jualan alat-alat kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ini Amazon. Nah, pada building block yang pertama dalam kanvas bisnis model kita akan berdiskusi menceritakan tentang customer segment kita. Ya, produk kita ini menarget konsumen yang seperti apa? Produk yang kita jual ini untuk konsumen yang seperti apa? Apakah kita fokus pada mass market? Apakah kita fokus pada niche market? Atau diversified? Atau yang multi-sided market? Karena dari masing-masing market, dari masing-masing tipikal konsumen yang ada di sini, itu memerlukan strategi pelayanan yang berbeda. Ya, niche market itu tidak bisa, strategi yang digunakan pada niche market tidak bisa digunakan pada mass market. Ya, kalau Anda jualan niche market, berarti kan itu kan orang kaya-kaya semua biasanya yang beli. Nah, orang-orang kaya itu penanganannya tidak bisa disamakan dengan ketika kita jualan pada mass market. Kalau orang-orang kaya ya mereka ya akan meminta pelayanan yang lebih prima, pelayanan yang lebih bagus gitu kan. Nah, maka setiap market itu memiliki strategi yang berbeda dalam penjualan produknya. Baik, itu building block yang pertama. Nah, ya ini penjelasannya. Ya, nanti dibaca saja. Nah, ada beberapa questions yang bisa kita tanyakan kepada diri kita ketika kita fokus pada konsumen segmen. Ya, for whom are we creating the value? Untuk siapa kita menciptakan nilai ini?
Siapa most important customer kita itu siapa? Apakah B2B, business to business? Apakah konsumen kita itu adalah mereka yang memiliki bisnis atau mereka yang memiliki konsumen? Atau mereka yang merupakan konsumen? Tentu B2B dan B2C itu beda pelakuannya. Kalau kita konsumen utama kita adalah para pebisnis, ya itu berbeda sekali dengan treatmentnya ketika kita memiliki konsumen kita itu adalah benar-benar konsumen biasa, orang-orang biasa. Ya, di mana mereka tinggal? Usia mereka rata-rata berapa yang membeli produk kita? Beda ya, ketika kita punya produk ya mainan. Tentu kalau mainan ini identik dengan mereka yang usianya itu masih anak-anak. Nggak mungkin dong kita marketing produk mainan ke orang-orang yang sudah usianya lanjut. Kan nggak mungkin. Ya, maka aspek-aspek seperti ini perlu untuk kita jawab. How much do they earn? Berapa rata-rata konsumen kita itu menghasilkan pendapatan? Kalau kita fokus sama niche market, berarti rata-rata mereka orang kaya, pendapatannya tinggi. Kalau kita mass market, berarti rata-rata ya masyarakatnya itu ya mungkin pendapatannya ya bisa dibilang tidak setinggi yang ada di niche market. Where do they hang out? Biasanya mereka itu perginya kemana? Ya, kalau produk kita itu difokuskan untuk remaja, ya misalnya kita jualan sepatu branded yang untuk remaja, berarti kita lebih banyak jualannya di mall atau di pasar. Ya pasti di mall kan, karena anak-anak muda sekarang itu mereka nggak pergi ke pasar mungkin. Ya, mereka apa-apa pergi ke mall dan lain sebagainya. Ya, maka hal-hal seperti ini patut untuk menjadi pertimbangan. How will they interact with the product? Bagaimana bisa mereka itu berinteraksi dengan produk yang kita punya? Bagaimana mereka bisa melihat, merasakan, menyentuh? Ini juga menjadi perhatian kita. Ya, ini ada pada consumer segment. Kemudian value proposition. Jadi kalau tadi ini adalah consumer segment, sekarang kita diskusi berkaitan dengan value proposition. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang value proposition, apa yang dimaksud dengan value proposition? Value proposition itu adalah a collection of product or services that create value to a particular segment of consumer. Jadi value proposition itu adalah koleksi dari produk-produk atau jasa-jasa yang memberikan nilai kepada segmen konsumen tertentu. Ya. Nah, value proposition apa? Nah, ini beberapa pertanyaan bisa kita tanyakan. Misalnya, what value do we deliver to consumer? Apa nilai yang kita berikan kepada konsumen? Which one of our customer problem are we solving? Masalah konsumen apa yang kita selesaikan? Kebutuhan apa yang kita itu selesaikan atau kita jawab? Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. What is your company competitive advantage? Competitive advantage apa yang dimiliki oleh perusahaan kita? Misalnya kita jago membuat bakso dengan harga yang sangat murah. Nah, itu kan competitive advantage. Yang mana mungkin tidak bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Gitu ya. Which customer need are we satisfying? Ya, kebutuhan apa yang kita bisa jawab dari konsumen tersebut? What bundles of product and services are we offering to each customer segment? Produk apa, service-service apa yang kita tawarkan kepada segmen. Nah itu customer segment. Nah itu masuk ke dalam value proposition. Jadi kita tulis semua nih, apa nilai yang kita berikan kepada konsumen, kebutuhan apa yang bisa kita selesaikan, ya, comparative advantage apa yang kita punya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Jenis-jenis produk, jenis-jenis jasa apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Ini kita tulis semua pada value proposition. Ya.
Nah, ini sedikit terkait dengan type of value proposition. Jadi produk kita itu nilai yang ingin kita tonjolkan itu apa? Apakah produk kita itu bergantung kepada keterbaruan? Apakah pada kinerja? Apakah pada customization-nya? Customization itu artinya satu orang dia punya custom, dia bisa di custom. Dia mungkin mendapatkan produk yang berbeda dari orang lain. Atau misalnya getting the job done, pokoknya mari, ya. Atau kita value proposition-nya itu kita harganya murah, atau risk or cost reduction, misalnya resikonya rendah, biayanya rendah, atau value proposition kita itu desain. Jadi kita punya barang-barang dengan desain-desain yang sangat menarik. Atau convenience, ya, kemudahan dalam mengakses, kemudahan dalam menggunakan, ya, atau accessibility, kemudahan dalam mengakses, convenience atau usability itu adalah kemudahan dalam menggunakan. Ya, apa value proposition yang kita ingin tonjolkan? Kalau saya jualan bakso, ya mungkin taste di sini, taste. Ya, kalau saya jualan baju, mungkin newness, ya, keterbaruan, customization mungkin, atau harga, desain, ya. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian, dan apakah bisa kita memberikan nilai-nilai ini kepada konsumen, gitu ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Jadi nilai-nilai apa yang akan menjadi nilai jualnya. Jualan kita itu ada pada apa. Kemudian next adalah channel. Ya, channel itu adalah bagaimana kita bisa, ya, bersambung, atau bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa sampai kepada konsumen, ya. Bagaimana value yang kita miliki, nilai-nilai yang kita miliki, produk-produk yang kita miliki itu bisa sampai kepada konsumen. Nah, itu kita sebut dengan channel. Nah, tipe-tipenya apa? Ada Salesforce, ada web sales, ada on stores, partner stores, wholesaler, ya. Ya, contohnya kita misalnya kita mengandalkan on stores, ya. Kita buka toko kita sendiri, atau kita mengandalkan web sales. Kita buka akun Tokopedia, Bukalapak, ya. Atau kita bermitra, ya. Teman kita punya warung, kita titip jualan gorengan, kita titip jualan nasi, gitu. Atau kita Salesforce atau wholesaler. Ya, wholesaler ini mungkin seperti supermarket gitu ya, membuka supermarket. Ya. Nah, ini tentu perlu kita tentukan. Jadi bagaimana kita bisa eh, mengantarkan nilai kita kepada konsumen. Ini pertanyaan-pertanyaan yang penting yang bisa kita tanyakan, ya. Ya, contohnya misalnya through which channel do our customer want to be reached, ya. Melalui channel apa konsumen kita itu eh, bisa kita eh, berkomunikasi, bisa kita reach, gitu ya, bisa kita tuju, gitu. Misalnya ada beberapa konsumen itu yang nggak mau datang ke tempat usaha kita, ya otomatis kan kita harus menyediakan jasa pengiriman barang, ya. Jualannya itu jualannya online, gitu misalnya. Ya, kita harus memahami konsumen, tipikal seperti apa mereka. How are we reaching them now? Bagaimana sekarang kita nge-reach mereka? How are this channel integrated? Which channel work best? Apakah melalui online ataukah melalui offline? Ya, which one are the most cost efficient? Bagaimana dengan biayanya? Jangan-jangan kita jualan offline itu lebih besar biayanya karena harus sewa tempat, harus cari pegawai, harus cari security untuk jaga, maka biayanya menjadi besar. Kalau gitu ya mending jualan online, ya.
How are we integrating them with customer routines? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan ya nilai kita dan channel kita, bagaimana kita mendeliver value itu dengan rutinitas konsumen. Nah, ini perlu untuk menjadi perhatian kita, ya. Yang berikutnya ya ada customer relationship. Ya, jadi di sini di dalam gambar ini ada konsumen, value proposition, channel. Nah, ini adalah customer relationship. Hubungan kita dengan konsumen, ya. What relation shall we establish with our customer segment? Personal, automated, acquisitive, retentive. Ya, misalnya bagaimana kita melayani konsumen? Ya, apakah melalui personal? Personal, jadi satu lawan satu. Biasanya kalau Anda beli emas, ya, Anda beli perhiasan, itu kan personal to personal. Ya, nggak bisa Anda jualan emas itu kayak jualan nasi pecel gitu. Satu orang penjual, musuh atau lawan banyak sekali ya yang ngantri nunggu untuk beli pecel. Bisa nggak itu diterapkan pada toko perhiasan? Nggak bisa. Ya. Jadi apakah secara otomatis? Secara otomatis, misalnya contohnya adalah jasa perbankan. Anda bisa melakukan transfer uang, ya itu lewat apa? Self service, gitu ya. Nggak perlu dilayani, kita sudah bisa. Apakah seperti itu? Atau yang gimana? Nah, ini perlu kita definisikan. Nah, ini adalah tipe-tipe customer relationship ya. Ada personal assistance. Ya, personal assistant itu yang satu banding satu tadi. Dedicated personal assistant, ya, itu yang lebih spesifik lagi ya. Kemudian self service, automated service, customer communities, ya, atau co-creation. Ini adalah beberapa tipikal customer relationship yang harus kita pertimbangkan. Ya, bisa nggak misalnya kalau kita itu jualan sepeda motor, kemudian sepeda motornya itu kita jalankan dengan menggunakan self service? Nggak bisa. Tapi kalau industri makanan, misalnya restoran, bisa nggak kita self service? Bisa. Banyak restoran itu yang buffet, ya, yang kita pokoknya tinggal ngambil ini nanti totalan berapa, gitu kan ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi ya kita harus mendefinisikan bagaimana kita berhubungan dengan konsumen, ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa membantu. What type of relation does each of your customer expect us to establish and maintain with them? Ya, which one have we established? How costly are they? Bagaimana harganya? How are they integrated with the rest of business model? Bagaimana mengintegrasikan customer relationship yang kita punya dengan keseluruhan bisnis model yang kita miliki. Jadi ini berkaitan dengan apa? Customer relationship. Ya. Nah, dengan fokus ya pada 4 hal itu, maka sebenarnya kita sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu fokus pada konsumen. Ya, yang terdiri dari customer relationship, konsumen kita siapa, bagaimana kita mendeliver value, dan yang terakhir nilai-nilai apa yang ingin kita angkat, yang ingin kita tonjolkan dari building block untuk konsumen ini. Ya, oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya, jadi ini adalah building block yang untuk konsumen. Oke, next. Nah, sekarang kita berkaitan atau akan membahas terkait dengan revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber penghasilan, sumber pendapatan kita. Bagaimana kita menghasilkan pendapatan kita? Ya, hasil kita didapat dari mana? Nah, ada beberapa tipe terkait dengan revenue stream kita.
Apakah dia itu atas penjualan suatu aset atau produk, ya? Apakah dia itu kita peroleh pendapatan itu kita peroleh ya dengan fee penggunaan produk misalnya adik-adik tahu mesin pijet yang ada di mal-mal. Nah, itu kan pemilik mesin pijet itu, pemilik usaha itu, dia bisa dapat uang ya ketika kita menggunakan mesin tersebut. Ya, kita harus membayar fee tertentu. Apakah dengan fee langganan, subscription fee, seperti kita langganan internet yang setiap bulan itu, bukan langganan. Ataukah kita itu menyewa, lending, renting, leasing itu artinya sewa. Misalnya 1 bulan kita sewa 1 juta untuk kos-kosan kita. Itu kan sistemnya sewa. Atau lisensi, ya lisensi itu adalah hak untuk menjual produk, memproduksi produk, seperti itu ya. Misalnya kita punya lisensi dari McDonald untuk buka cabang McDonald, ya, franchising dan lain sebagainya. Apakah brokerage fee? Brokerage fee itu ketika kita itu menjadi perantara. Jadi kita yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahasa Jawanya atau bahasa kasarannya itu maklar, ya, maklaran gitu. Ataukah kita ini advertising, hanya mempromosikan saja. Jadi kita mendapatkan uang, ya, kita dibayar karena telah mempromosikan produk kita. Ya, kita telah mempromosikan produk orang lain, gitu ya. Itu advertising. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan terkait dengan customer revenue stream kita. Ya. For what value are our customer really willing to pay? Nilai apa yang sebentar? Ya, ini adalah revenue stream ya. Nilai apa yang membuat konsumen itu benar-benar willing to pay kita? For what do they currently pay? How are they currently paying? Bagaimana proses pembayaran mereka? How would they prefer to pay? How much does each revenue stream contribute to overall revenue? Jadi dari seluruh revenue yang kita yang kita list di sini ya, masing-masing itu berkontribusi berapa terhadap total pendapatan. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan ya. Oke, next kita punya key resources yang kita gunakan terkait dengan untuk produksi, untuk menjalankan usaha gitu ya. Jadi sumber daya apa yang kita punya? Ada yang disebut dengan sumber daya yang kita sebut physical asset. Physical asset itu aset fisik. Contohnya apa? Fasilitas, gedung, mesin-mesin itu kita sebut dengan physical asset. Ada yang intellectual resource seperti apa? Brand, copyright, paten, hak cipta dan lain sebagainya. Ada yang resources kita itu adalah human resource, misalnya industri pendidikan seperti universitas, seperti sekolahan, mereka sumber dayanya adalah human resource, ya, mengelola sumber daya manusia. Ya. Ada yang resource-nya itu adalah berupa financial resource or guarantee, ya, atau financial resource itu bisa kita maknai sebagai modal, ya, modal atau jaminan, gitu ya. Nah, ini adalah tipikal sumber daya yang diperlukan dalam proses menjalankan bisnis. Ya, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ya. Misalnya, what key resources do our value proposition require? Jadi untuk menciptakan value proposition ini, kita butuh resources apa? What resources do our distribution channel require? Untuk menciptakan distribusi ini, kita butuh resources apa? Untuk menciptakan ini ya, channel, customer channel yang mengirim barang kita kepada konsumen, kita butuh apa? What resources do our customer relationship require? Untuk membuat relasi antara kita dengan konsumen, kita butuh sumber daya apa? Yang terakhir, what resources do our revenue stream require? Untuk menciptakan revenue stream ini, kita butuh sumber daya apa? Jadi sumber daya ini berkaitan erat dengan customer block. Ya.
Seperti itu. Nah, sekarang key activities. Key activities itu apa? Jenis pekerjaan kita. Ya, jenis pekerjaan kita, apa yang kita lakukan? Jual produk kah? Jasa kah? Ya. Jadi key activities, what essential key activities do we have to perform to deliver our value proposition? Jadi untuk mendeliver, untuk menciptakan aktivitas kunci apa yang dilakukan. Misalnya kita produksi, produksi itu apa saja lingkupnya, dari mulai desain, dari mulai making produk, kemudian delivery produk, itu termasuk produksi. Atau kita justru fokus pada problem solving, we come up with new solutions. Ya, jadi kita menyelesaikan permasalahan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya, Pak, saya punya rambut saya itu panjang, ya minta tolong, ini sangat mengganggu aktivitas saya minta tolong dipotongin rambut saya. Maka saya pergi ke salon, karena mereka memiliki aktivitas yang memberikan nilai, yaitu jasa pemotongan sehingga rambut saya tidak panjang lagi. Ya. Ada juga platform or network, contohnya service provision, interface management, platform promotion. Nah, ini adalah hal-hal yang aktivitas yang kita butuhkan untuk menciptakan, untuk mendeliver suatu nilai. Oke. Beberapa pertanyaan bisa kita tanyakan ya. Contohnya misalnya, what key activities ya untuk menciptakan value ini? Kalau ini resources, kalau ini aktivitasnya. Aktivitas macam apa yang kita butuhkan untuk menciptakan value ini? Aktivitas macam apa yang kita butuhkan untuk menciptakan nilai konsumen ini? Atau relation hubungan ini. Aktivitas apa yang kita butuhkan untuk membuat channel ini? Aktivitas apa yang kita butuhkan untuk ya bersinergi untuk merich konsumen? Ya, nah ini kita perlu pikirkan. Kemudian ada key partners. Ya, key partners ini adalah mereka-mereka yang secara langsung ya memiliki hubungan berkaitan dengan kita. Ya. Beberapa pertanyaan, contohnya siapa saja key partners kita? Siapa saja supplier kita? Which key resources are we acquiring from partners? Apa saja sumber daya yang kita dapatkan dari partner-partner tersebut? Which key activities do partner perform? Aktivitas macam apa saja yang dilakukan oleh supplier kita, partners kita, dan itu kita butuhkan. Ya, nah ini sambungannya ada pada activities and sambungannya ada pada resources. Ya, nah ini perlu kita perhatikan. Nah, type of key partners, jadi jenis-jenis partner utama kita itu adalah mereka yang bisa melakukan optimization dan economies of scale. Jadi semakin besar produksi, semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan. Itu namanya economies of scale dan optimasi. Kemudian ada juga key partners yang tugasnya itu adalah mengurangi resiko, mengurangi ketidakberhasilan. Ada juga yang tugasnya itu adalah mengakuisisi sejumlah sumber daya dan aktivitas tertentu. Nah, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh key partners. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harus kita. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ya, cost structure. Jadi biaya kita itu apa saja? Ya, biaya yang dibutuhkan untuk kita itu memproduksi nilai, memproduksi barang, memproduksi jasa, dan lain sebagainya itu apa saja. Ya, biayanya kita tulis. Misalnya kita ada biaya untuk pegawai, biaya untuk asuransi, bayar listrik, sewa ruko, sewa mesin, bayar pajak, dan lain sebagainya itu kita
kita tulis di sini. Cost structure kita tulis. Nah, cost structure itu terdiri dari dua, ada yang cost driven, ada yang value driven. Kalau cost driven itu adalah beberapa komponen biaya yang difokuskan untuk bisa seminimal mungkin. Tapi kalau kita itu produk kita itu berbasis pada value, nilai, penciptaan nilai, maka kita tidak terlalu fokus pada biaya sebetulnya. Yang penting produk yang kita hasilkan itu memiliki nilai yang tinggi. Bisa saja desainnya itu sangat bagus, desainnya sangat mewah, sangat elegan, rasanya sangat enak, nggak peduli berapapun cost yang harus kita keluarkan. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Ya, what are the most important costs yang ada di dalam usaha kita? Which key resources are the most expensive? Resource apa yang paling mahal? Aktivitas apa yang paling mahal? Ya, nah ini kemudian ada beberapa karakteristik, ada yang fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap tidak berubah. Misalnya langganan internet sebulannya 360.000. Ya sudah, setiap bulan kita bayar 360, 360, 360 gitu ya. Ada variable cost. Variable cost itu bergantung kepada produksi. Semakin banyak produksi kita, semakin banyak variable cost yang harus kita keluarkan. Ada yang bergantung, ada yang kita sebut dengan economies of scale. Economies of scale itu adalah suatu kondisi ya yang yang memungkinkan kita untuk memproduksi lebih banyak, karena ketika kita bisa memproduksi lebih banyak, maka biaya yang kita hasilkan itu lebih sedikit. Saya kasih contoh misalnya, membuat ya 100 mie ya dengan membuat 1 mie itu biaya cost per production-nya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang masak 100 mie atau 1 mangkok mie? Ya, kalau adik-adik misalnya pernah belajar ya studi kasus tertentu, ya bisa saja yang memproduksi lebih banyak itu cost per production-nya, cost untuk memproduksi per 1 unitnya itu lebih rendah. Nah, itu kita sebut dengan economies of scale. Jadi semakin tinggi kita memproduksi, semakin kecil biaya yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik tentu ya. Nah, ini adalah gambaran utama bagaimana kita membuat building block kita. Jadi building block kita itu terdiri dari 9 aspek. 9 aspek, ada revenue stream, ada consumer channel, ada konsumen, bagaimana kita nge-reach konsumen kita, customer relationship, value proposition, key activities, key partners, key resources, cost, dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi satu building block yang kita sebut dengan business model canvas yang kita gambarkan dalam suatu canvas. Ya. Nah, ini adalah beberapa example ya tentang Netflix, Airbnb, ya. Contohnya perusahaan Netflix, ya, perusahaan Netflix. Kita coba pelajari. Dari pertama, consumer segmennya siapa? Ya, dia itu lebih fokus kepada family, individual, ya. Kemudian dia juga fokus age bracket, ada usia-usia tertentu, bisa dinikmati juga based on gender, ya. Kemudian usage parameters, device type, screen size, connection speed, ya, microsegmentation-nya, interest, 2000 taste cluster and more. Jadi di dalam Netflix itu ada 2000 taste cluster dan lebih banyak lagi. Channel, ya, channelnya, bagaimana mereka nge-reach atau bagaimana mereka mendeliver produk atau jasa mereka, ya, melalui value delivery, melalui sosial media atau website, ya, media outlet, and industri spesifik gitu ya. Customer relationship mereka seperti apa?
ya. Mereka self service ya, self service pakai aplikasi gitu ya. Mereka berbasis trust, berbasis empowerment gitu ya. Value proposition, apa yang mereka tawarkan, produknya apa saja? Content library ya, kemudian exclusive content, convenience and mobility, personalization ya, unlimited access. Kalau Anda sudah masuk, ya sudah, Anda bisa mengakses semua yang ada di Netflix. Ya, no advertising ya, no advertising, no advertising ya, tidak ada iklan, nggak kayak YouTube sekarang ya. Anda nonton 30 detik langsung keluar iklan. 30 detik langsung keluar iklan gitu kan. Easy cancellation. Nah, ini merupakan value proposition. Kemudian revenue-nya mereka dapat dari mana? Dari subscription, langganannya. Cost structure-nya apa saja? Cost structure-nya adalah 58% untuk content amortization. Jadi untuk membuat konten, untuk menyiapkan konten, itu yang paling besar, 58%. Kemudian ada biaya untuk marketing, technology and development, administrasi, dan general. Key activities-nya, ngapain aja dia? Content creation, content licensing, marketing, and influencing. Key resources, aset, atau resource apa yang paling penting? Yang pertama brand, terus kemudian ada application-nya atau websitenya, ada content library yang sudah dimiliki atau yang sudah dilisensi, kemudian algoritma dan data. Jadi kan dia membuat aplikasi itu kan ada algoritma, ada datanya. Nah, itu yang aset yang paling penting. Terakhir key partners-nya. Key partner-nya siapa saja? Content owners, mereka yang punya film, ya. Mereka industri atau rumah film itu. Kemudian IP holders. Nah, IP holders ini adalah yang punya internet, ya. Content delivery partners, investor dari bond, industri spesifik influencer, misalnya prices dan lain sebagainya. Ya, ini contoh dari bisnis model Canvas untuk perusahaan Netflix. Ini adalah bisnis Airbnb. Airbnb ini ya seperti apa ya? Ya penyedia platform aplikasi untuk apa ya? Airbnb ini ya apa? Jasa penginapan ya, perhotelan gitu ya. Nah, ini adalah bisnis model Canvas yang mereka buat. Bagaimana dengan entrepreneur dan social entrepreneurship? Nah, sekarang kita masuk ketika kita berbicara tentang social entrepreneurship. Ya, jadi kalau entrepreneur itu adalah seni dalam membuat usaha, menjalankan usaha gitu ya. Yang nanti dibaca sendirilah. Nah, ini adalah jadi perbedaan antara businessman dan entrepreneur. Kalau businessman itu sebenarnya dia menciptakan nilainya itu dengan tidak merubah produk aslinya. Jadi ini misalnya semangka ini kita sebut dengan bahan baku. Jadi kalau businessman ya dia hanya jualan barang yang sama, kemudian di markup sedikit harganya. Tapi kalau seorang entrepreneur, dia tidak hanya menjual barang baku ini, tapi barang baku ini dibuat barang lain, diberikan nilai tambah, dibuat jus watermelon gitu ya, dikasih es, dikasih daun mint, dikasih lemon dan lain sebagainya, disuguhkan dalam gelas yang cantik sehingga harganya bisa jadi lebih mahal, ya. Jadi businessman itu berbeda dengan entrepreneur, di mana entrepreneur dia tidak hanya menjual produk tapi juga menambahkan nilai. Ya, menambahkan nilai itu apa? Yang tadinya bahan baku sekarang dia jadi produk lain. Ya, yang tadinya dia bahan baku. Kalau businessman, ya wis bahan baku ini bisa dijual dengan bentuk yang sama dan dia markup sedikit mungkin ya untuk mengambil keuntungan. Jadi dia beli watermelon $1, dia jual $1,5. Ya, kalau
entrepreneur, dia beli watermelon $1, dia buat jus watermelon jadi 5 dolar. Nah, ini seorang entrepreneur. Nah, ini adalah, do you have what it takes to be an entrepreneur? Apakah Anda memiliki ya apa namanya sifat-sifat untuk menjadi seorang entrepreneur? Nah, ini ada videonya, nanti bisa ditonton ya. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, di situ nanti dijelaskan. Nah, sekarang social entrepreneur. Social entrepreneur. Jadi kalau entrepreneur itu orientasinya pada profit, kalau social entrepreneur dia tidak hanya berorientasi pada pencapaian bisnis objektif, tapi juga penyelesaian penyelesaian masalah sosial atau kita sebut dengan social objektif. Jadi dia tidak hanya tujuannya untuk profit, tapi juga memiliki tujuan untuk sosial. Dan di situ ada keseimbangan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, yang mana jadi social enterprise itu kalau kita bandingkan ini ya, ini impact first, jadi benar-benar impact, benar-benar dampak bagus yang kita hasilkan. Sedangkan ini money first, profit first. Ya, ini ada traditional enterprise ya, bisnis pada umumnya mereka hanya fokus pada uang. Sedangkan kalau impact first itu seperti traditional charity. Ya, traditional charity itu ya sodako gitu ya. Itu adalah traditional charity, benar-benar langsung impact. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada social enterprise yang menyeimbangkan antara profit dan sosial. Ya, di dalam tengah-tengah antara social enterprise kita punya CS, responsible enterprise. Responsible enterprise itu adalah enterprise yang sudah mulai memperhatikan tanggung jawab sosialnya dengan cara apa? Dengan cara membayar CSR. Ya. Kemudian di tengah-tengah traditional charity dan social enterprise itu ada sustainable non-profit. Ya, ini bentuk dari model usaha yang dia itu sustainable non-profit. Jadi dia itu masih usaha tapi ya non-profit. Ya, non-profit organization itulah. Tapi kalau social enterprise itu ya dia fokus pada profit, dia fokus juga pada aspek sosial. Nah, ini ada satu matriks ya, satu matriks yang bisa kita pelajari ya, ketika kita berbicara tentang social impact dan financial viability. Ya, di sini ada high, kemudian di sini juga high, di sini low. Semakin tinggi impact-nya itu semakin ke sini ya. Dan semakin tinggi financial viability-nya itu semakin ke atas. Coba nanti dipelajari ya apa namanya matriks ini dan direnungkan. Saya rasa kalian sudah banyak mempelajari tentang ini. Nah, ini juga motivasi ya, motivasi perbedaan personal trait antara tradisional versus social entrepreneur. Kalau entrepreneur motivasinya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial, kalau social entrepreneur motivasinya adalah untuk mencari pendapatan atau keuntungan sosial. Ya. Nah, ini adalah perbedaan sikap-sikapnya. Ya, nanti dibaca saja ya, dipelajari lebih jauh. Nah, ada satu konsep yang sangat terkenal ya. Konsep ini disebut dengan konsep sustainability yang berfokus pada 3P. Ada people, ada profit, ada planet ya. Saya rasa adik-adik sudah belajar ini, jadi saya rasa nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu saya ulang gitu. Nah, ini ada contoh misalnya best practice of social entrepreneurship. Nah, ini kalau adik-adik masih ingat ya, ini adalah tokoh muda namanya Dr. Gamal Albin Said.
Dia merupakan founder dari Garbage Clinical Insurance yang dimulai tahun 2010. Ya. Nah, di sini beliau memberikan jasa konsultasi dokter ya in exchange for their garbage ya dengan bertukar sampah. Jadi orang-orang miskin yang nggak punya uang, mereka bisa menukarkan sampah mereka, sampah rumah tangga mereka, kardus, plastik, botol-botolan, ya, dan mereka bisa ke Dr. Gamal bin Albin Said ini untuk apa? Untuk mencari layanan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh social entrepreneurship, di mana bisnis ini tidak berorientasi pada profit, tapi bagaimana membantu masyarakat miskin yang tidak punya biaya untuk mendapatkan jasa konsultasi kesehatan ya dengan cara yang lain yang lebih eh, lebih apa namanya yang lebih manusiawi ya. Ya, jadi dia tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan, tapi dia juga fokus untuk penyelesaian masalah lingkungan, ya, dan tidak semata-mata berorientasi pada profit, gitu. Ya, nah nanti tolong dipelajari ya, Dr. Jamal Albin Said. Ya, ini adalah beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Dr. Jamal Albin Said. Ya, ini videonya. Ya. Fundamental human right and privacy. Nah, ini nanti tolong dipelajari ya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan what is social problem or needs. Ya, kita sebenarnya social problem atau social need itu adalah permasalahan atau kebutuhan yang apa ya, yang itu menjadi concern dari masyarakat sosial kita. Ya, nah ada bisa banyak sekali. Ada yang konsentrasinya terhadap lingkungan, ada yang permasalahan sosial, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan ya mencari perbedaan, ya, mencari perbedaan. Jadi ketika kita berbicara social enterprise, ya, maka bisnis model kanvas yang normal itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan gitu. Jadi kita harus melakukan adjustment. Nah, adjustment tersebut ya itu kita menambahkan beberapa aspek dalam bisnis model kanvas yang konvensional sehingga dia bisa berubah menjadi social business model kanvas. Apa saja yang kita tambahkan? Yang pertama adalah social value proposition. Ya. Kemudian type of intervention. Kemudian beneficiary. Di sini ada segmen. Segmennya tadi kan kalau tadi kan consumer segment. Kalau sekarang itu dibagi beneficiary-nya siapa, penerima manfaatnya siapa, dan konsumennya siapa. Dan yang ini adalah surplus. Surplus itu adalah manfaat sosial yang kita berikan itu apa. Ya, jadi ini adalah social business model canvas ya yang apa namanya yang kita buat memodifikasi bisnis model canvas yang ada. Nah, jadi ada 4 area yang baru dari bisnis model canvas itu. Yang pertama adalah beneficiary segment, ya. Tadi kan kalau kita kan yang di konvensional bisnis model canvas itu kan hanya berbicara tentang konsumen segmen. Kalau ini sekarang kita ada beneficiary segment, jadi segmen penerima manfaat. Ya, kemudian ada impact measure, bagaimana kita mengukur ya impact yang kita berikan, social impact yang kita berikan. Kemudian ada social and customer value proposition. Jadi value nilai sosial apa dan nilai apa yang kita berikan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah surplus. Ya, surplus. Surplus itu adalah kebaikan apa yang kita berikan.
Ya, kebaikan. Kalau ini nilainya, nilai sosial apa, nilai konsumen apa, kalau ini kebaikannya apa? Ya, contohnya kebaikannya tadi kalau Dr. Jamal Abdul Albin Said ya, beliau selain dia itu bisa memberikan layanan kesehatan kepada mereka yang miskin, ya, yang tidak punya uang, ya. Selain itu juga mengurangi sampah, ya. Kemudian menambah profit juga untuk dia kan, ada profitnya juga. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah model baru ya di mana social business model canvas ini dimodifikasi dari bisnis model canvas yang sederhana tadi dengan penambahan empat aspek. Di sini ada value proposition, ada social value proposition, ada impact measure, ada customer value proposition. Kemudian segmennya tadi sekarang dibagi menjadi dua, ada beneficiary customer, ada beneficiary, ada consumer, ya. Jadi segmen beneficiary itu adalah penerima manfaat. Jadi segmen penerima manfaat kita itu siapa? Misalnya masyarakat miskin yang berada di wilayah pesisir. Nah, itu adalah segmen beneficiary kita. Segmen konsumen kita siapa? It could be everybody, siapa saja bisa menjadi konsumen kita. Terus ada type of intervention. Ya, type of intervention itu intervensi seperti apa yang kita jalankan. Ini berkaitan dengan aspek sosial. Dan yang terakhir adalah surplus. Surplusnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ini ya. Type of intervention. What is the format of your intervention? Is it a workshop, an apps, a service, a product? Ya kan seperti itu kan. Kemudian segmennya gimana? Who are the people or organization who will pay to address this issue? Value proposition. Ya, channel, revenue, surplus. Where do you plan to invest your profit misalnya? Ya, ini adalah beberapa tambahan. Ya. Nah, jadi social enterprise itu adalah usaha yang tidak hanya fokus pada profit, tapi juga fokus dalam menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan sosial atau menyediakan kebutuhan sosial dan juga memberikan impact dampak sosial. Ya. Nah, ini ada 4 ya, yang menjadi purposes of social enterprise. Ya. Yang pertama adalah serving the needs of the underserved. Ya. Kita menyediakan kebutuhan untuk mereka yang membutuhkan. Empowering the disadvantaged. Kita memberdayakan mereka yang kurang beruntung. Reducing a social bad. Ya, kita mengurangi ya kejelekan yang ada di sosial atau hal-hal buruk yang terjadi di sosial. Kemudian kita juga engage partisipasi dan korporasi dari seluruh aktor yang terlibat. Nah, ini nanti perlu menjadi bahan diskusi, bahan bacaan gitu ya, bagaimana tujuan dari social enterprise. Ya. Nah, kemudian ini model-modelnya ya. Jadi model social enterprise itu seperti apa? Ya, yang pertama adalah target beneficiary as customer. Jadi beneficiary mereka atau penerima manfaat mereka itu adalah sebagai konsumen. Ya, atau bisa crop subsidi model. Jadi misalnya kita menghasilkan profit ini digunakan untuk memberikan pembiayaan beasiswa. Atau target beneficiary as producer. Ya, di mana penerima manfaat itu sebagai produsen. Contohnya, ya, penerima manfaatnya di sini adalah kaum disabilitas yang mereka kita berdayakan untuk memproduksi produk kita. The target community as partners, producer, and consumers. Ya, target komunitasnya itu sebagai partner kita, sebagai produsen kita, atau sebagai konsumen kita. Atau hybrid model, combining one of two of the models. Ya. Kita juga bisa membuat model hybrid di mana kita bisa mengkombinasi beberapa model yang ada.
ya. Nah, ini adalah contoh dari Kiva.org. Ini beberapa tentang Kiva. Kiva itu jadi dia itu memberikan pembiayaan, ya, pembiayaan tanpa bunga. Ya, pembiayaan tanpa bunga yang mana dari pembiayaan tersebut digunakan untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya. Dan nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat sosial bisnis model kanvas untuk perusahaan Kivya tadi ya. Ini seperti ini. Dan nah ya, jadi Anda juga bisa ya apa namanya membuat ya social business model canvas ya sesuai dengan format yang seperti ini. Oke, seperti itu ya, mungkin untuk hari ini sebagai pengenalan saja. Nanti kita atau di pertemuan berikutnya didiskusikan dengan lebih detail lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan belum kita cukupkan? Ada pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya beri tugas ya untuk membuat sosial bisnis model kanvas untuk usaha Anda. Jadi silahkan Anda berdiskusi dengan tim dan membuat sosial bisnis model kanvas untuk usaha yang Anda jalankan saat ini ya, dan nanti bisa kita presentasikan ya, bisa kita diskusikan minggu depan. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan buka presensinya. Nah, ini kelas kewirausahaan kelas B. Nah, ini ada yang chat. Nanti presentasinya coba nanti saya akan infokan minggu depan ya. Yang jelas deadline-nya minggu depan. Jadi 1 minggu dari hari ini. Oke. Baik. Oke, ini adalah kode absensinya ya, silahkan. Monggo. Sudah? Ya. Baik. Bisa kita cukupkan ya. Oke, baik. Saya rasa sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Jadi saya asumsikan semuanya sudah paham. Nanti silahkan dimulai untuk sosial bisnis model kanvasnya bisa dilihat ya di penjelasan saya tadi ya, formatnya dan lain sebagainya. Ya, silakan mulai dikerjakan dan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kurangnya. Kita cukupkan ya.
Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya tidak bisa absen Pak. Ini nih, 890773. Bentar ya Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Bentar saya coba lagi Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Oke, Terima saya cukupkan. Terima kasih.